Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ilham Mudzakkir dari kelas B program studi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi problematika Islam normatif dan historis dalam mata kuliah Islam dan Budaya. Sebelum masuk kepada pembahasan problematika antara Islam normatif dan Islam historis, perlu kita ketahui bahwa agama Islam ialah merupakan agama penutup, di mana Islam ini sebagai agama yang mengacu bersumber pada wahyu Allah, dan agama Islam ini diyakini sebagai agama yang dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Kehadiran agama saat ini dituntut secara aktif terlibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masing-masing penganutnya. Agama di sini tidak hanya sekedar lambang kesolehan, melainkan secara konsepsional juga merupakan atau menunjukkan cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah yang dialami oleh setiap penganutnya. Tetapi bagi sebagian masyarakat tidak mudah untuk memahami ajaran agama yang mereka anut, terutama agama Islam secara mendalam. Pemahaman ajaran Islam yang tidak utuh menyebabkan kerancuan, sehingga dalam praktek ajaran Islam hanya dilihat dari satu aspek saja. Maka daripada itu perlu adanya pengkajian pendekatan yang digunakan dalam memahami Islam, yang sering kita sebut sebagai studi Islam. Nah, studi Islam ini memiliki dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan secara normatif, dan yang kedua adalah pendekatan secara historis. Ada tiga pokok yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama adalah pengertian Islam normatif dan historis. Yang kedua ada ruang lingkup dan problematikanya. Yang ketiga ialah hubungan antara Islam normatif dan historis. Masuk pada pembahasan yang pertama adalah pengertian Islam normatif dan historis. Yang pertama adalah Islam normatif. Kata normatif itu berasal dari bahasa Inggris. Artinya norm, yang berarti norma. Atau dalam bahasa Indonesia itu berarti ajaran, acuan, atau ketentuan tentang masalah baik dan buruk, boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukannya suatu aktivitas. Adapun dalam studi Islam, pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran pokoknya, dari segi ajaran aslinya yang berasal dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dengan kata lain, Islam secara normatif ini ialah Islam yang merupakan bentuk aslinya, bentuk dasarnya. Biasanya bentuk dari Islam normatif ini mengacu pada tekstual, yaitu Al-Quran, yang kebenarannya bersifat absolut dan tidak dapat dipersoalkan. Kemudian yang kedua ada Islam historis. Islam historis, kata historis ini berasal dari bahasa Inggris yang bermakna sejarah. Sejarah itu berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu yang terjadi adalah waktu lampau, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Islam historis berarti Islam yang dia tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Ruang dan waktu tertentu yang dimaksud di sini ialah pada masa lampau itu tadi. Dan biasanya kerangka acuan dari Islam historis ini berupa aspek kontekstual Islam. Masuk kepada pembahasan yang kedua, ialah ruang lingkup dan problematikanya. Yang pertama adalah Islam normatif.
Ruang lingkupnya berupa tafsir. Tafsir berarti penjelasan. Tafsir adalah ilmu yang fungsinya untuk mengetahui kandungan kitabullah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara mengambil penjelasan maknanya, kemudian mengambil hukumnya, dan mengambil hikmah yang berada di dalam kitabullah tersebut. Kegiatan penafsiran ini sejatinya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup, yakni pada masa sahabat. Dan penafsiran pada masa sahabat ini berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis Nabi sebagai penjelasan Al-Quran, dan ijtihad. Jadi dulu sahabat itu melakukan menafsirkan Al-Quran itu dengan disandarkan langsung, bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sesuatu yang keluar dari ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, maupun ketetapan Rasulullah itu bisa dimaknai sebagai hadis yang merupakan penjelas dari Al-Quran itu. Adapun ijtihad ini dilakukan oleh sahabat ketika Rasulullah sedang tidak berada di tempat. Kemudian problem yang terjadi yaitu pada masa tabi'in. Ada beberapa kalangan tabi'in yang melakukan penafsiran itu berasal atau disandarkan pada berita Israiliyat atau Nasrani. Dalam perkembangannya juga, para tabi'in itu bertanya atau menyandarkan tafsir-tafsir kepada para ahli kitab. Nah, hal inilah yang memacu keraguan atas apakah bisa dijadikannya tafsir tersebut dapat dijadikan pegangan atau tidak. Kemudian yang kedua ada hadis. Menurut jumhur ulama, hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah, baik bentuk ucapan, bentuk perbuatan, maupun ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fungsi hadis itu ialah yang pertama memperkuat hukum yang ada di Al-Quran. Yang kedua ialah memperjelas ayat yang masih bersifat global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang telah diatur dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu ya, banyak ulama yang mengkaji tentang hadis seperti 4 imam mazhab. Kajian dari para imam fikih ini
tentunya memiliki pendapat yang berbeda. Nah, kemudian adapun problemnya berupa benturan antar pendapat dari masing-masing pengikut imam mazhab ini, seperti penggunaan kunut. Sampai sekarang masih kita temukan orang-orang yang saling membenturkan antara pengguna kunut dan tidak menggunakan kunut, kemudian cara takbiratul ihram dan lain sebagainya. Mereka saling membid'ahkan sesuatu yang mereka anggap tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian yang ketiga ada teologi. Secara etimologis, kata teologi ini diartikan sebagai ilmu agama, ilmu tentang Tuhan dan berkaitan dengan sifat-sifatnya, khususnya berkaitan dengan kitab suci. Sehingga teologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama, atau ilmu tentang Tuhan. Ilmu tentang ketuhanan lah intinya teologi. Menurut Abu bin Nata, pendekatan teologi ini adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal, simbol-simbol keagamaan yang mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya salah. Nah, kemudian juga aliran teologi ini merasa bahwa yang satu begitu yakin sehingga menimbulkan sifat fanatisme, bahwa pahamnya yang paling benar sedangkan paham yang lainnya salah, sehingga menimbulkan saling tuduh antara paham satu dengan paham yang lainnya, saling tuduh keliru, saling tuduh sesat, menyesatkan, dan mengkafirkan satu sama lain. Dalam keadaan demikian, maka terjadilah proses saling mengkafirkan dan salah menyalahkan, sehingga banyak aliran-aliran lainnya yang tidak terbuka dialog atau tidak saling menghargai antar pendapat. Kemudian adalah ruang lingkup Islam historis. Yang pertama ada antropologi. Antropologi berasal dari dua kata, yaitu anthros yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi sendiri memiliki makna yaitu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia, masyarakat, perilaku, dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Namun antropologi ini tidak membahas fungsi agama bagi manusia, tetapi membahas isi dan unsur-unsur pembentuk dalam agama itu berkaitan dengan manusia dan kebudayaannya, sehingga akan sulit mengamati terjadinya sekularisasi. Jadi titik beratnya pembahasan antropologi ini adalah lebih menekankan kepada budaya dan kebiasaan dari manusia tersebut, dari manusia dalam kehidupan terjadinya pemburuan antara budaya dan agama, sehingga dalam praktiknya kita tidak bisa membedakan yang mana agama dan yang mana budaya, karena itu tadi menitik beratkan budaya dibandingkan saling menyeimbangkan antara agama dan budaya yang dikaji dalam aspek antropologi ini. Kemudian yang kedua ada sosiologi, ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Pendekatan sosiologi ini termasuk ilmu yang mempelajari suatu nilai yang terdapat di masyarakat yang menjadi objek kajian. Kecenderungan mengkaji manusia dengan cara membagi aktivitas manusia dalam bagian-bagian atau variabel deskrip, yaitu berdasarkan kepada percobaan atau berdasarkan variabel yang terbatas, pengotakan di terbatas gitu, variabel itu yang terbatas. Akibatnya seperti yang dapat kita lihat, terdapat ilmuwan sosial yang mencurahkan perhatian studinya pada perilaku politik, interaksi sosial dan organisasi sosial, perilaku ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor tersebut membuktikan bahwa telah terjadi fragmentasi pendekatan dan terkotaknya konsepsi tentang manusia, yaitu tidak memperhatikan lagi dari segi aspek agamanya, tetapi memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup psikologi atau ilmu jiwa. Ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya.
Itu pengertian dari psikologi atau ilmu jiwa. Nah, pendekatan psikologi dalam Islam ini berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimana tingkat keagamaan yang difahami, yang diyakini, dan diamalkan oleh seseorang muslim. Namun, teori psikologi ini itu banyak dikembangkan di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya itu bukan merupakan orang-orang muslim, atau yang sering kita sebut dengan non-muslim. Karenanya, memungkinkannya untuk menampilkan Islam secara parsial dan tidak utuh, atau dari pendekatan ini itu hanya bersifat asumsi dan individualis sehingga tidak komprehensif untuk digunakan. Nah, dampaknya adalah sifat asumsi dan individualis ini, dan melalui pendekatan ini bisa menyebabkan orang lain terkadang salah paham dalam menilai agama Islam. Kemudian ada hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Kedua pendekatan ini bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak berdiri sendiri-sendiri dan berhadapan-hadapan, tapi keduanya teranyam, terjalin dan terajut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompak. Namun keduanya juga tidak selamanya akur dan sinergi. Karena Islam historis ini dia secara kontekstual, sedangkan Islam normatif ini secara tekstual, dia tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya itu saling mengukuhkan, saling bersinergi seharusnya. Seharusnya seperti itu, tidak ada kajian-kajian yang saling lepas antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya, ruang lingkup satu dengan ruang lingkup yang lainnya. Jika melakukan penelitian dalam historinya, mengkaji Islam secara historinya, itu tidaklah luput dari sumber hukum dasarnya, yaitu Islam secara normatif. Nah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon koreksinya, dan saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan meluangkan waktunya untuk memperhatikan penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.